Hai, Shalom Bapak dan Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Dalam program Panggilan Iman, saya selalu menyapa saudara apapun keadaan atau kondisi yang kita hadapi, baik senang atau susah atau sulit atau sedang berduka disebabkan dengan hal-hal lainnya. Saya doakan saudara tetap miliki hati yang bersyukur dan bersukacita, sekalipun itu berat. Tapi saya percaya kita punya Tuhan Yesus yang tidak meninggalkan kita dahulu, sekarang, hari ini, sampai selama-lamanya. Jadi percayalah saudara, indah pada waktunya Dia akan rancangkan segala sesuatu dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Dan dengan renungan singkat dari firman Tuhan, pembacaan yang kita akan dengarkan, dan saya percaya ini akan menguatkan setiap iman kita. Bagi setiap kita, dengan tema Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan juga kepada yang remuk jiwanya. Maksudnya apa? Sebelum itu kita mau berdoa supaya Roh Allah mengajar, menuntun kita, dan kita sanggup melakukan firman-Nya. Terlebih dahulu kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Tuhan sekalipun keadaan kami sulit atau dalam sukacita sekalipun. Kami percaya Tuhan selalu beserta kami, karena Tuhan kami tidak terbatas. Engkau sanggup menolong kami. Bahkan yang kami hadapi saat ini ya Tuhan, di mana kami mengalami patah hati atau remuk jiwa kami oleh berbagai-bagai masalah atau tekanan hidup atau pergumulan. Tapi kami percaya hanya Tuhan jawaban kami, dan Tuhan punya cara untuk menolong kami. Rancangan-Mu selalu indah, bahkan kami yang tidak sanggup memahami karya Tuhan, Tuhan sanggup menolong kami dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mau baca kitab. Buka firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 18 sampai 20. Saya akan bacakan ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Mari boleh kita garis bawahi dengan pulpen. Dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudara, dalam perikop ini membahas tentang Daud, di mana Daud pun mengalami yang namanya dikejar-kejar oleh musuh, bahkan juga oleh Saul atau Raja Saul sendiri, sehingga dia melarikan diri supaya tetap terlindung dari bahaya, dari ancaman nyawanya. Tetapi Daud juga di sini menyerukan kebesaran Tuhan. Artinya bahwa setiap kita tidak lepas atau tidak terluput dari setiap bahaya selama kita masih hidup. Tetapi dikatakan orang-orang benar itu berseru-seru. Berarti kita harus punya hati atau komitmen yang serius, yang terus-menerus, sekalipun keadaan kita buruk. Mari kita tetap berseru, pandang Tuhan, miliki hati atau iman kepada Tuhan. Sekalipun belum ada jalan keluar, atau sekalipun banyak orang yang menekan hidup saudara, tetaplah percaya. Berseru. Lebih baik kita berseru dengan doa kita, dengan hati kita ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti mendengar. Kata mendengar bukan hanya sekedar mendengar, tapi Dia segera
menolong kehidupan kita. Dan dia melepaskan kita dari segala kesesakan. Saya pernah mengalami rasa yang sesak nafas saya. Kemungkinan karena masuk angin, karena kurang disiplin tidur, atau bergadang dengan berbagai macam pekerjaan yang saya lakukan, dan juga karena banyaknya saya minum air es, sehingga akibatnya saya bisa sesak. Dan rasa sesak itu tidak enak, saudara. Bapak Ibu, tidak enak. Nafas pun untuk menghirup, untuk mengeluarkan kembali sangat berat. Rasanya seperti mau mati. Ketika saya minum air hangat, mulailah saya bergerak pelan-pelan, saya berjalan, dan akhirnya lama-lama lega nafas saya. Ini adalah salah satu contoh betapa kehidupan manusia begitu banyak tekanan atau aniaya atau bahaya atau apapun namanya, rasanya kita sesak, mau mati. Tetapi Tuhan melepaskan segala atau setiap pergumulan yang kita hadapi. Dia selalu punya cara tepat pada waktunya. Dan ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya, yang patah hati di sini artinya berserah penuh. Dia mengalami pertobatan, dia percaya sungguh kepada Tuhan. Karena manusia adalah ciptaan yang sangat terbatas, bahkan rapuh. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani, selama itu berkenan di hadapan Tuhan, saudara, kita pasti mengalami yang namanya patah hati. Artinya benar-benar hancur hati di hadapan Tuhan, bertobat, sungguh-sungguh andalkan Tuhan, buka hati kita menerima setiap perkataan firman-Nya, maka kita akan dikuatkan. Tuhan itu dekat orang yang patah hati dan yang remuk jiwanya. Dia menyadari bahwa kekuatannya hanya Tuhan. Sekalipun dia punya harta atau uang, tetapi ketika dalam proses yang kekuatan kita sendiri adalah Tuhan, dia tidak terbatas. Dia sungguh dekat kepada saudara. Mari buka hatimu. Kalau engkau jalan di dalam jalan yang penuh dengan dosa, bertobat, beriman kepada Tuhan, dia sanggup membebaskan engkau, menyucikan engkau. Engkau yang patah hati, engkau yang remuk jiwanya dengan berbagai macam masalah, pergumulan, dia dekat kepada saudara. Dia tidak jauh, dia tidak hina saudara, dia tidak lupakan saudara. Justru dia memeluk kita, mengasihi kita. Sungguh sangat luar biasa perkataan firman Tuhan. Dan dikatakan lagi, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Saudara, kita orang yang beriman, yang mengikut Tuhan Yesus, tetap mengalami banyak pergumulan. Tetapi Tuhan melepaskan semuanya. Artinya dia berikan jalan keluar. Dia berikan indah pada waktunya. Bahkan apa yang kita tidak pikirkan, tidak pernah terbetik di hati kita. Bahkan tidak pernah didengar oleh telinga kita. Bahkan jauh melampaui segala doa-doa kita. Dia sediakan jauh lebih yang terbaik, yang terindah. Sekalipun proses kita berat, percayalah Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Dia begitu sangat amat dekat dengan kita, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan tetap belajar untuk bersyukur, tetap belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Maka Tuhan selalu mengasihi kita, orang-orang yang patah hati, orang-orang yang remuk jiwanya. Sepertinya tidak ada pengharapan, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, ada pengharapan. Wow, luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan nanti cara Tuhan setiap proses hidup kita.
Tetapi saat ini tetap teguh dalam imanmu, tetap andalkan Dia. Roh Allah sanggup menolong hidup saudara. Panggil Roh Kudus. Dia adalah Roh Allah yang hidup. Dialah yang menguatkan kita, meneguhkan kita, dan memberikan kita kesanggupan. Mungkin ada yang mendengar saat ini tidak memahami siapa itu Roh Kudus, siapa itu Roh Allah. Buka hati, minta tolong kepada Dia, dan Dia sanggup dekat dengan kita. Karena Dia Allah yang hidup, Allah yang sungguh sangat luar biasa, supranatural, dan Dia sungguh benar-benar menyelamatkan kita dengan caranya. Itu saja, percayalah saudara, apapun yang saudara hadapi saat ini, mungkin patah hati atau remuk jiwa saudara. Selama saudara dekat sama Tuhan, Tuhan pasti mengasihi saudara. Indah selalu rancangannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.